Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Salesman. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami rindu untuk senantiasa tinggal dalam hadirat-Mu dan menikmati berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam dunia usaha ada istilah yang bernama salesman atau orang yang mempunyai keahlian untuk menjual. Menjual dalam hal apa? Menjual produk, barang, dan jasa ataupun layanan kepada pembeli atau konsumen. Namun demikian, ada salesman yang handal dan ada salesman yang buruk. Seorang salesman yang handal, sebelum menjual dia akan mempelajari, menguasai, mendalami, dan memahami seluruh unsur elemen dari apa yang akan dia jual. Dengan begitu, dia akan bisa meyakinkan konsumen untuk mau membeli barang atau jasa yang ditawarkannya. Saudaraku, ibarat seorang salesman yang menjual barang atau jasa, demikian juga halnya setiap orang percaya yang punya kewajiban untuk memasarkan produk surga, yaitu keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Bedanya dengan salesman sekuler yaitu kalau orang percaya tidak menjual produk surga tetapi memasarkannya secara gratis atau cuma-cuma. Syaratnya cuma satu, yaitu mereka harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka keselamatan kekal di surga itu didapatkannya. Inilah yang disebut kabar baik atau Injil keselamatan. Inilah yang wajib kita beritakan atau harus dikabarkan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti halnya seorang salesman yang handal, yang mempelajari, menguasai, mendalami, dan memahami barang yang akan dijual. Maka kita pun harus mengerti, menguasai, dan paham apa yang diberitakan dalam kabar baik atau Injil tersebut. Salah satunya adalah kita harus yakin dan percaya akan kebenaran dan keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal ini sangat penting saudaraku, sebab kalau kita sendiri tidak yakin dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain atas kebenaran dan keselamatan kekal dari Tuhan Yesus yang kita beritakan? Yohanes 6 ayat 29 mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Selanjutnya kita harus mengikutinya. Dalam arti kita harus setia, taat, dan tunduk terhadap firman Tuhan dan kehendaknya. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Selanjutnya setelah kita mengikutinya, kita harus menjadi pelaku firman-Nya. Hal ini sangat penting saudaraku. Hal ini sebagai bukti kita yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi karena kita sudah melakukannya, merasakannya, dan mengalaminya serta melihat hasilnya atau berkatnya setelah kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus, maka kita bisa mengabarkan Injil keselamatan itu kepada orang lain dengan yakin agar mereka pun juga menerima keselamatan kekal di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, berkatilah langkah kami untuk memberitakan Injil-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.